Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin. Atas semua rahmat, nikmat, hidayah, inayah, taufik, sehingga kita masih dalam kondisi iman dan takwa, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-An'am pada malam hari ini, masuk ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat yang kita kaji bisa nambahi keimanan kita, ketebalan kita, tebalan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-solihal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna, dan jikalau kami turunkan Al-Quran itu alaika kepadamu, kitaban, kitab ya maksudnya Al-Quran, fi qirtasin, berupa lembaran-lembaran kertas, falamasuhu, maka nescaya mereka orang kafir itu akan menyentuhnya, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Laqalu, dan laqala, dan pastinya berkata alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, in hada, tidaklah ini Al-Quran, illa sihrum mubin, kecuali sihir yang nyata. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu, mengapa tidak diturunkan alaihi, kepadanya, kepada Nabi Muhammad, malakun, malaikat. Walau anzalna, dan jikalau kami menurunkan malakan, berupa malaikat, laqudiya, pasti diputuskan al-amru, perkara, summa, kemudian la yundurun, mereka tidak diberi tanggung. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa ayat di atas
di mana orang kafir itu satu mendustakan tentang kenabian Nabi Muhammad yang masih diungkit-ungkit terus oleh mereka. Kalau kamu itu Nabi Muhammad, mana buktinya? Mana mukjizatmu? Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Karena dalam benak mereka, saya ulang lagi, karena dalam benak mereka bahwa Nabi yang sah itu adalah Nabi dari keturunan Bani Israel. Makanya ketika berita Nabi akhir zaman yang ditulis di dalam Taurat, ditulis dalam Injil, mereka menunggu-nunggu kedatangannya Nabi akhir zaman. Mereka berharap Nabi itu dari keturunan Bani Israel. Ternyata Allah menakdirkan Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari suku Quraisy, orang Arab asli, sukunya suku Quraisy. Baninya dari Bani Hashim Nabi Muhammad itu. Itulah sehingga orang kafir, orang Yahudi dan orang Nasrani sepakat menolak kenabian Nabi Muhammad. Oh, gak sah. Ternyata Nabi akhir zaman dari orang selain Bani Israel, gak sah. Dan bahkan kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga dipermasalahkan. Ono-ono ae sing digugat. Ya. Padahal Nabi Muhammad sudah disebut Nabiyil Ummi, kan ngoten nggih? Nabi yang ummi, gak iso maca, gak iso nulis. Tapi Nabi Muhammad itu punya sifat fatonah. Apa artinya? Cerdas. Jangan digambarkan kalau Nabi Umi gak bisa baca, gak bisa nulis terus bodoh, gitu. Jangan. Ya memang dibuat begitu oleh Allah biar orang kafir tidak menyangka kalau Al-Quran itu tulisannya Nabi Muhammad. Makanya setiap wahyu turun, Nabi Muhammad pasti memanggil sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu juru tulisi Rasulullah. Ketika ada wahyu turun, pada esok harinya dibacakan di hadapan orang-orang kafir, Zaid bin Thabit di samping Nabi Muhammad menulis apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu. Ditulis di apa? Ditulis di pelepah kurma. Kadang kalau wahyu ini turun di perjalanan, terus di situ yang dekat dari situ ada batu yang bisa ditulisi, maka wahyu itu ditulis di batu. Lalu batunya dibawa pulang sama Zaid bin Thabit, dikumpulkan di dalam Rasulullah. Jadi seperti itu. Jelas-jelas Nabi Muhammad nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Tapi sekali didikte malaikat Jibril langsung hafal. Nah, ini sifat fatonah Nabi Muhammad. Makanya punya sifat fatonah, artinya cerdas. Sekali dibacakan malaikat Jibril langsung hafal. Nek kula jenengan dikuali berkali-kali gurung apa. Niki bedane kula kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu instan, Pak. Sekali baca wis gitu. Ya ndak, Nabi Muhammad juga enggak mengalami belajar seperti anak-anak TPQ itu. Abata jahako kharaja yo gak to. Nabi kok lari belajar jilid barang kesuwen kok. Wong selet disampaikno umate ya no belajar abata saja kok suwen langsung instan dikte malaikat Jibril langsung hafal. Zaid bin Thabit nulis. Nah, itu loh. Itu aja wong kafir itu sik ngomong. Andaikan Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas,
yang bisa disentuh oleh tangan orang-orang kafir. Pasti orang-orang kafir ngomong in hadza illa sihrun mubin. Apa iki dudu wahyu Muhammad, iki sihir lho. Coba orang kafir dalam menolak kebenaran. Iki dudu Quran, iki sihir, illa sihrun mubin. Sihir yang nyata. Di itu apa itu? Berdalih apa saja. Itu kan dongengnya orang-orang dulu, kamu kumpulkan kembali tuh Muhammad. Itu kamu tulis kembali. Ya, terus mana? Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Nek pancene Muhammad itu nabi, lha opo gak ono malaikat sing mudhun ndampingi nanggone Nabi Muhammad. Karepe wong kafir iku. Tapi dasarnya tidak beriman. Karepe ketika ono wahyu turun, dheweke niku iso ndelok malaikat itu bener-bener ngekekno wahyu nanggone Nabi Muhammad. Jibril itu iso didelok gitu loh maksudnya. Itu maksudnya orang kafir. Tapi jarene Allah, walau anzalna malakan, umpama tak turuti temen penjalukane wong kafir. Jibril tak ketokno wujud menungso, macakno wahyu nanggone Rasulullah. Wong kafir iso nyaksekno. Terus mari ngono wong kafir sek gak gelem iman, laku dial amru, pasti tak habisi. Kayak kaumnya nabi-nabi terdahulu. Pasti laku dial amru, diputuskan semua perkara. Maksudnya diputuskan perkara itu datangnya azab. Sumalayun dorun, dan mereka tidak diberi tanggung, gak dikai kesempatan mana. Jadi kalau penjaluk wong kafir itu dituruti, terus mari ngono tetep gak gelem beriman, langsung disapu oleh Allah. Ini sanksinya begitu. Kalau permintaan sudah dituruti kok tetap tidak beriman, lalu disapu sama Allah. Laku diyal amru, pasti ya perkara datangnya adab pasti ditetapkan oleh Allah. Layun durun, mereka tidak diberi tanggung, dihabisi sama Allah. Tuh. Nah, walau ja'alnahu, umpomo kata Allah, aku menjadikannya malakan, malaikat, jalukane wong kafir, la ja'alnahu, pasti kami menjadikannya rojulan, dalam bentuk seorang laki-laki. Umpama aku nuruti penjaluke wong kafir, kepengin ero malaikat iku ngekekno wahyu nanggone Kanjeng Nabi, pasti tak dadekno wujud berupa seorang laki-laki. Walalabasnya, dan pasti ya kami meragukan alaihim atas mereka mayal bisun, apa yang mereka ragukan. Pasti wong kafir ngomong, lho nek wong lanang kan padha mbek awak dhewe, mesti ngono. Oh ternyata malaikat padha karo awak dhewe ya. Padha-padha lanange. Mesti ngono pisan. Jadi ono ae wong kafir iki dalene. Pancene dasare gak gelem beriman. Oh ternyata padha mbek awak dhewe. Pasti begitu. Gitu loh. Makanya walakot, dan sungguh benar-benar ustuhzi'ah, telah diperolok birusulin terhadap rasul-rasul mingkoblika, dari sebelum kamu Muhammad. Fahako, maka turun labiladina terhadap orang-orang yang sakhiru, memperolok, menghina, minhum, dari rasul-rasul itu, makanu, apa yang mereka adalah bihi, padanya yastahziun, mereka memperolok-olok. Artinya
kalau kamu diolok-olok oleh mereka Muhammad, sebenarnya rasul-rasul sebelum kamu juga sudah diperolok oleh kaumnya. Ya, sudah diperolok oleh kaumnya. Jadi wis gak kaget gitu loh. Itu nggih. Kul katakanlah siru, berjalanlah kalian wahai orang-orang kafir fil ardi, di muka bumi ini. Tsumman duru, kemudian perhatikanlah kaifa, bagaimana, kana adalah akibatul mukadzibin, akibat dari orang-orang yang mendustakan kebenaran dari Allah. Coba kamu berjalan di muka bumi, kamu perhatikan sejarah perjalanan umat-umat terdahulu, bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang mendustakan kebenaran dari Allah. Kaumnya Nabi Nuh karena mendustakan kebenaran dari Allah, akhirnya juga disapu oleh Allah dengan banjir bandangnya. Fir'aun yang didakwai Nabi Musa dan dengan Nabi Harun mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, juga disapu bersih oleh Allah. Qarun, orang yang paling kaya di muka bumi, kekayaannya sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, dikongkon zakat gak gelem, tenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi. Coba kamu perhatikan perjalanan umat-umat terdahulu, bagaimana kaum Lut yang homoseksual dihabisi oleh Allah, bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud. Coba kamu perhatikan. Nah, itu maksudnya disuruh belajar. Ya, orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad itu disuruh memperhatikan perjalanan umat-umat terdahulu. Opo awakmu tak sapu kaya ngono. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Kok umpama Nabi Muhammad itu seperti nabi-nabi yang terdahulu, pasti juga akan diperlakukan oleh Allah seperti umat-umat terdahulu. Bagaimana nabi-nabi terdahulu itu dalam puncak kedustaan kaumnya, bahasa kita itu sampun Gusti pun jenengan sapu mawon umat kados ngeten iki, kula wis sak menten suwene jenengan utus dakwah tapi tasik ngeten mawon pun jenengan sapu mawon, disapu oleh Allah. Kan begitu, umat-umat terdahulu itu begitu. Ya, jadi karena sudah Nabi Musa juga begitu. Ketika kaum Bani Israel itu setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diajak oleh Nabi Musa ke negeri Palestina, dijak berjuang, gak gelem karena Palestina diduduki oleh orang-orang kafir dari kaum Jabarit, keturunan Kan'an yang keras, gede, tenaganya kuat, memaksa. Ya, terus sampai Nabi Musa itu dikongkon berangkat. Sampai Nabi Musa berangkat to karo pangeran sampean, perang ono sik wong Jabarin, tak tunggu lho kene karo longgo-longgo. Engko nek wis wong Jabarin metu, aku baru gelem masuk negara Palestina. Jare Nabi Musa, "Sudah ya Allah, saya sudah tidak bisa memiliki, menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin." Pisahkan saja kami dari kaum-kaum yang fasik. Itu apa itu keluhan Nabi Musa kepada Allah. Begitu. Langsung Allah memvonis diharamkan 40 tahun Bani Israel enggak boleh masuk negeri Palestina gara-gara itu. Yatihuna fil ar, mereka berkeliaran di muka bumi. Ono sing nanggo balik nang Mesir maneh, ono sing nanggone Afrika, ono sing nggone nang Amerika, terus dijarno karo Nabi Musa. Berkeliaran. Maka dalam berjalan kurun waktu 40 tahun, Nabi Musa pun juga wafat di situ. Nabi Harun juga wafat.
terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Diturunkan adab itu. Lah beda kalau Nabi Muhammad itu dia ketika hijrah ke Taif saja karepe Nabi Muhammad itu minta pertolongan, minta suaka politik karena di Taif itu sudah banyak orang-orang bangsawan di situ. Barangkali mau menolong, mau melindungi. Ternyata Nabi Muhammad masuk kota Taif malah dilempari batu sampai berlumuran darah. Lho ngoten niku malaikat Jibril niku tak mudhun nang Nabi Muhammad. Muhammad, nek awakmu gelem setuju, saiki setuju. Gunung Uhud iki tak angkat tak brekno wong Taif. Ya apa setuju enggak? Ben mati kabeh. Nabi Muhammad, oh jangan Jibril. Impun Jibril, boten. Kula boten menginginkan iku. Ngoten Nabi Muhammad. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, berikan hidayah kaumku ini karena dia berbuat seperti itu kepadaku, dia belum tahu ya Allah. Coba wis diantemi watu sampai rampal untune sampai berlumuran darah, ditawari malaikat Jibril, ditolak. Awak dhewe pun sapu mawon sowen. Ini awak dhewe. Nabi Muhammad boten ngoten ya. Masya Allah. Nah, jangan. Barangkali kalau dia sekarang tidak ada yang beriman, barangkali anak cucunya besok ada yang mengikuti ajaran saya. Nabi Muhammad itu bolak-balik Pak, ditawari azab itu, tapi tidak pernah diterima. Nah, makanya doanya Nabi Muhammad yang tidak pernah diminta oleh beliau Nabi Muhammad itu nanti diminta pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Nah, gitu. Syafi'an li jami'il ummah. Lah Nabi Muhammad itu mensyafaati bukan hanya untuk umatnya, selain umatnya, pokoknya umat sak donya iki sing beriman tentunya nggih, yang beriman dan bertakwa mengikuti jalan Allah dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Ya. Kul katakanlah liman bagi siapa ma apa yang fis samawati yang ada di semesta langit wal ardi dan bumi. Coba katakan Muhammad takonono wong kafir ini. Kekayaan yang ada di langit dan yang ada di bumi milik siapa? Kul katakanlah lillah, pasti milik Allah. Kataba menetapkan, Allah menetapkan ala nafsihi pada dirinya, pada diri Allah ar-rahmata rahmah. Kataba ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu netepno pada zatnya Allah, pada diri Allah itu adalah rahmat bagi hambanya. La yajma'annakum, pasti dia Allah akan mengumpulkan kalian ila yaumil qiyamah pada hari kiamat. La raibah, yang tidak ada keraguan terjadinya fihi pada hari kiamat itu. Alladzina, orang-orang yang khosiru, mereka rugi anfusahum, pada diri-diri mereka sendiri, fahum, maka mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi ingatlah besok pada suatu hari kita akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Walahu, dan baginya, bagi Allah ma apa yang sakana, bertempat atau diam fil laili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang. Wahwa, dan dia as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, zat yang maha mengetahui. Kul katakanlah aghairallahi, kul katakanlah aghairallahi, apakah kepada selain Allah, attakhidu, kamu menjadikan waliyan, seorang pelindung. Fatiris samawati, dialah yang menciptakan langit
wal ardi dan bumi, wa huwa dan dialah Allah yut'imu yang memberi makan, wala yut'am dan tidak pernah diberi makan dan tidak pernah minta diberi makan. Jadi Allah yang memberi makan kepada kita, tapi Allah tidak butuh makan. Ya, Allah yang memberi makan kita, tapi Allah tidak butuh makan dari kita. Kul katakanlah, ini sesungguhnya aku umirtu aku diperintah an akuna agar aku menjadi awalaman orang yang pertama kali aslamah, yaitu berserah diri. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Wala takunanna dan janganlah sekali-kali kamu menjadi minal musyrikin, dari golongan orang-orang musyrik. Janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Ini ayat-ayat tentang akidah. Bagaimana akidah kita ini meyakini bahwa adanya keesaan Allah dan kekuasaan Allah yang meliputi kekuasaan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Di mana orang-orang kafir dengan akalnya mereka tidak nyampe dan tidak cukup bukti bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan. Itu. Langit dan bumi ini adalah ciptaan. Kul katakanlah, ini sesungguhnya aku takut in asaitu, jika aku durhaka maksiat Rabbi kepada Tuhanku, adzab yaumin, aku takut akan kena azab pada suatu hari, yaitu pada hari kiamat, azimin, di mana azab itu sangat dahsyat. Azab itu sangat dahsyat. Ya, itu dahsyatnya siksaan Allah yang nanti diberikan pada hari kiamat itu. Tentu kita bisa menyaksikan para jamaah sekalian, tidak usah menunggu dahsyatnya hari kiamat. Beberapa musibah yang terjadi yang kita bisa saksikan dahsyatnya seperti itu baru sebagian kecil, cuplikan azab yang kecil, ya, yang seperti itu. Nah, nanti pada hari kiamat itu azab itu menyeluruh terjadi di muka bumi. Agak menyeluruh ya apa? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari jatuh, wa idzan nujumu kadarat, dan bintang-bintang jatuh dari atas langit. Wa idzal biharu sujirat, dan air laut ditumpahkan ke darat. Wa idzal jibalu suyirat, dan gunung-gunung diperlakukan oleh Allah. Gak bisa bayangkan dahsyatnya hari kiamat ini, tidak bisa bayangkan, ya. Jadi langit ambruk, bintang-bintang ceblok kabeh, matahari jatuh, gunung-gunung diperlakukan oleh Allah, air laut ditumpahkan ke darat. Mas, gak bisa bayangkan, gak bisa bayangkan. Air laut ditumpahkan ke darat, tsunami kayak ngono gitu. Berapa menit itu, ya, sekian ribu rumah dan juga nyawa melayang. Nah, hari kiamat itu menyeluruh begitu, gak dahsyat ya Allah, tidak bisa kita bayangkan. Man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimahu, barang siapa yang yusraf dipalingkan anhu darinya yauma idzin pada hari itu, faqad rahimahu,
maka betul-betul itu adalah rahmatnya Allah. Sing sapa wonge gak kena azab dina iku berarti faqad rahimahu, betul-betul Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Wadzalika wong sing oleh rahmate Allah gak ngerasakno siksane Allah pada hari kiamat, al-fauzu itu suatu keberuntungan al-mubinu yang nyata. Kabeh wong kena azab tapi dheweke gak kena azab, itu adalah rahmat dari Allah. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo sambil jalan, monggo. Kalau dereng ya saya teruskan. Wa iyamsaskallahu, dan jika yamsaska menimpahkan kepadamu Allah bidurrin dengan bahaya. Nek Allah itu wis nurunno bahaya, musibah, azab, fala kasyifalahu, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Siapa yang bisa? Gempa yang ada di Turki, siapa yang bisa? Canggihnya kayak apapun teknologi yang dibuat oleh Amerika, gak bisa. Kalau dia sekarang lagi membangga-banggakan kecanggihan teknologi, gitu, ya, dengan dahsyatnya azab yang Allah berikan, gak ada bisa. Gitu. Jadi kalau Allah sudah menimpahkan bidurrin dengan bahayanya musibah, fala kasyifalahu, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya illa huwa, kecuali dia sendiri, dia Allah sendiri. Wa iyamsaskallahu bi khairin, dan jika Allah menimpahkan bi khairin dengan kebaikan, memberikan kebaikan, rahmat, kenikmatan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, memang Allah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Wa huwa, dan dia al-qahiru, zat yang maha kuasa, fauqa ibadihi, di atas kekuasaan hamba-hambanya. Wa huwa, dan dia al-hakimu, zat yang maha bijaksana, al-khobiru, zat yang maha teliti. Itu. Jadi Allah itu tidak hanya maha tahu, tapi maha teliti. Sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Makanya Allah itu maha teliti. Tidak ada satupun amal yang kita lakukan ini yang tidak tercatat dalam pengawasan Allah. Semuanya ini adalah kita ini diawasi oleh Allah. Allah alim, maha tahu. Allah khabir, maha teliti. Allah raqib, Allah itu maha, kalau raqib itu ngeker gini, Pak. Jadi sama-sama tahunya tapi berbeda. Kalau maha tahu berarti ya ngene iki ro kabeh. Khabir maha teliti sampai sak cilik-cilik iku ro kabeh. Raqib maha teliti keker satu persatu. Nah, kita mau sembunyi di mana? Kan gitu ya. Kita ini mau sembunyi di mana? Gak bisa. Kok enake para koruptor itu, dia mengadakan pertemuan dengan tanda terima kosong, nanti ketemu di sini, koyo enak, gak ero sapa-sapa tanda tangan, ya. Ini pengawasan Allah itu menyeluruh ke semua alam. Itu menyeluruh. Tidak ada semuanya yang tidak diawasi oleh Allah. Semuanya diawasi oleh Allah. Ada yang ditanyakan? Monggo.
Di luar ini juga nggak apa-apa mau kalau jenengan kebetulan menemukan apa kasus apa gitu. Ya. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu jamaah sekalian rahmatullah. Saya mengajak kembali kepada panjenengan karena bulan Ramadan ini semakin dekat, maka mari kita mengkondisikan hati, suasana hati kita, batin kita untuk menyongsong bulan Ramadan ini dengan betul-betul kita siapkan. Amin ya. Dengan betul-betul kita siapkan. Nah, ada orang yang mengambil sikap ya macam-macam. Di Arab itu katanya ada orang yang ketika bulan Ramadan itu usahanya itu perai total, jadi khusus fokus ibadah kepada Allah. Tapi sebelumnya sudah dipersiapkan, itu maksudnya. Iya, ini tidak bisa kalau panjenengan masih jadi karyawan ya tidak bisa, ya dipecat. Ya, maksudnya itu sudah dipersiapkan sebelum Ramadan itu mengumpulkan dana, sehingga nanti bulan Ramadan itu perai total, hanya fokus ibadah kepada Allah. Dimanage seperti itu. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya amalan-amalan Ramadan itu ya, termasuk infak sedekah. Nah, nuwun sewu bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah, jenengan infak, jenengan sedekah itu jangan menunggu kaya. Saya ulang lagi, jenengan infak, jenengan sedekah itu jangan menunggu kaya. Lah nek jenengan menunggu kaya terus gak kaya-kaya lah, gak sedekah lah. Yang bener gimana? Ya sesuai dengan kemampuan panjenengan. Gitu loh, sesuai dengan kemampuan panjenengan. Tapi itu jenengan lakukan dengan rutin. Nah, istiqomah itu. Jadi Rasul ngendikan sebaik-baik amalan itu adalah istiqomah walaupun sedikit. Nah, tapi dilakukan dengan cara istiqomah. Itu. Jadi perlu dilatih ya. Perlu dilatih. Tapi ya juga harus ada peningkatan. Maksudnya begini. Kalau jenengan itu ini dalam latihan begini. Misalnya jenengan itu infak 2.000 kok es enteng, itu jadi kebiasaan 2.000 enteng, hati dia enteng. Ya mari ngono diunggahno 5.000 gitu loh ya. 5.000 kok ngerasa enteng diundakno, jadi tambah naik 10.000 kan begitu ya. Jadi jangan pancet mulai tahun piro sampai saiki infake 2.000 tok. Sampeyan infake piro? 2.000. Ayat kapan? Oh, ayat dhisik. Berarti istiqomah sampeyan. Istiqomah tapi 2.000. Ya, maksudnya itu harus ada peningkatan. Nek mboten dilatih mboten saged. Saestu mboten saged. Wong kate nek gak tahu-tahu lho nggih. Terus infak 10.000. Iki abot iki. Sentosa abot. Kalau belum terlatih. Tapi kalau sudah terlatih itu Masya Allah. Di kota infak itu ada malaikat di situ. Malaikat sing bagian ndongakno wong sing nderek dhuwit tok ngene kono. Ketika ada orang menaruh uang di situ, malaikat donga, ya Allah Gusti, tambahkanlah dari apa yang diinfakkan. Begitu.
tambahkanlah rezeki dari apa yang sudah diinfakkan. Itu ada malaikat yang khusus untuk mendoakan setiap orang yang infak. Tapi kan ya banyak orang yang khawatir tidak percaya Mas ya karena tidak nyata. Itu bicara iman. Jadi terus terang saja ini adalah butuh latihan. Infak tidak usah menunggu ayat, tapi lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Semoga bisa Namun kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.